Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengulas seputar analisis isu kontemporer. Sahabat-sahabat sekalian, tidak dapat kita pungkiri bahwa perubahan dan perkembangan zaman terjadi begitu pesat. Maka kita semua dituntut untuk dapat menyesuaikan diri kita, meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga kita dapat mengimbangi dan mengikuti kemajuan dan perubahan itu. Kesadaran individual yang rendah akan peningkatan kompetensi di era global ini, maka dia akan tertinggal oleh perubahan dan kemajuan. Rendahnya kepedulian individu, baik manusia secara individual ataupun manusia sebagai pelaksana birokrasi yang rendah, telah menjadi permasalahan tersendiri pada setiap negara-negara. Maka dengan demikian, di Indonesia, kepedulian PNS dalam meningkatkan kualitas birokrasi yang masih rendah, maka menjadikan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain di tingkat regional maupun internasional masih tertinggal. Maka sebagai respon dari rendahnya kapasitas dan kompetensi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi ASN serta mengatasi permasalahan pelaksanaan birokrasi, maka pemerintah melakukan reformasi birokrasi pada tahun 2025 yang tujuannya adalah mewujudkan birokrasi kelas dunia. Maka untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, pengetahuan tentang analisis isu kontemporer bagi seorang ASN merupakan sebuah keniscayaan dan hal yang mutlak. Sebab melalui pengetahuan tentang analisis isu kontemporer, seorang ASN akan memiliki bekal mengenali konsepsi perubahan, mengenali perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran, menyikapi diri dengan memaksimalkan berbagai potensi moral insani yang dimiliki. Maka penguatan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer dan kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer. Apa yang dimaksud dengan perubahan itu? Perubahan merupakan suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Ada sebuah renungan terkait perubahan, bahwa perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Renungan ini tentunya sejalan dengan kaidah dalam Islam yang berbunyi al-muhafazatu bil qadimil shalih wal akhazu bil jadidil aslah. Maksud dari kaidah ini adalah seseorang harus mampu memelihara tradisi yang lama yang masih baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik. Kaidah ini menuntut seorang harus memiliki sikap adaptif dan responsif terhadap hal baru dan harus memiliki kemampuan menganalisa, mengkaji sehingga mampu menempatkan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan. Maka untuk itu, menyikapi sebuah perubahan tidak hanya berarti melakukan sebuah hal yang berbeda dengan masa yang lampau, tapi menyikapi sebuah perubahan adalah bermakna perubahan ke arah yang lebih baik, mampu beradaptasi, mampu menempatkan diri, mampu melakukan inovasi dan kreatif ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan. Perubahan lingkungan strategis. Ada 4 level strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan ASN. Yang pertama adalah level individu dan keluarga. Yang kedua adalah masyarakat pada level lokal dan regional. Yang ketiga adalah level nasional atau society. Dan yang terakhir adalah level dunia atau level global. Perubahan global yang terjadi dewasa ini menuntut semua bangsa dan negara untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua pihak yang tidak mau berubah.
akan meninggalkan semua pihak yang tidak mau meningkatkan kompetensi. Maka untuk itu, peningkatan kompetensi dalam rangka menyikapi perubahan lingkungan strategis merupakan hal yang saya lakukan. Apa modal untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis? Maka jawabannya adalah dalam konsep human capital. Pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas. Sehingga dengan demikian adalah modal untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis adalah diri kita sendiri. Dengan cara meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas, sehingga kita mampu melahirkan gagasan, ide, inovasi, dan kreativitas. Satu pertanyaan dan tanda besar. Bagaimana seorang PNS melakukan hal-hal yang baru dalam menyikapi sebuah perubahan? Maka jawabannya adalah PNS perlu memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan demikian, menjadi PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil tanggung jawab. Yang kedua adalah menunjukkan sikap mental positif. Yang ketiga adalah mengutamakan keprimaan yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku belajar terus-menerus, semangat memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik. Yang keempat adalah menunjukkan kompetensi yang dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, dan keterampilan bergaul, serta mampu mengendalikan diri dan menunjukkan kemampuan bekerja sama. Isu-isu strategis kontemporer. Saat ini, konsep negara, bangsa, dan nasionalisme sedang berhadapan dengan sebuah dilema besar antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Maka dewasa ini, bentuk kejahatan saat ini melibatkan perang teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi dan penyebarannya bersifat masif. Kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 telah menghancurkan batas-batas teritorial setiap negara, di mana aksi-aksi kejahatan bisa saja dilakukan antar bangsa, antar negara, bahkan antar benua. Sehingga perkembangan dan perubahan ini dengan sendirinya membentuk jaringan-jaringan internasional. Sehingga dengan demikian bangsa kita menghadapi perubahan, terdapat sejumlah isu-isu besar yang dapat merongrong ketahanan negara kita, Republik Indonesia. Maka dengan demikian, fenomena itu menjadikan penting bagi setiap ASN untuk mengenali dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategik kontemporer. Maka dalam berbagai literatur dapat kita rinci apa saja saat ini yang menjadi isu-isu strategis kontemporer yang menjadi problematika bangsa, tidak hanya bangsa kita tapi juga seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Apa saja itu? Maka yang pertama adalah permasalahan korupsi. Kita tahu permasalahan korupsi, catatan sejarah tentang korupsi telah ditemukan seiring dengan perjalanan kehidupan manusia di dunia, baik sebelum Masehi maupun pada zaman Yunani kuno, kerajaan Cina kuno. Artinya
catatan sejarah ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa korupsi merupakan isu strategis mulai zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang kedua adalah permasalahan narkotika. Saat ini narkotika adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Narkotika ibarat penjajah tanpa wajah. Di Indonesia sendiri, perang terhadap narkotika telah dilakukan lebih dari setengah abad. Namun, sampai sekarang, perang terhadap narkotika nampaknya belum usai. Bahkan, peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin bertambah. Peredaran gelap narkotika semakin hari semakin canggih caranya. Bahkan perkembangan narkotika juga sangat laju. Saat ini kita mengenal yang namanya neopsikoaktif atau NVS, yaitu adalah narkoba jenis baru yang dilakukan melalui penyamaran jenis dan modifikasi tipe baru. Ini adalah suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas. Kenapa? Karena hukum kita hanya bisa menjerat orang yang memakai narkoba yang jenisnya telah masuk ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun jenis narkotika baru yang belum masuk ke dalam lampiran undang-undang tersebut, maka itu tidak dapat dijerat dengan hukum kita. Permasalahan lain dalam masalah narkotika adalah pelaksanaan P4GN yang kurang maksimal pada segala sektor. Rendahnya peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melakukan penanggulangan narkotika. Rehabilitasi juga saat ini belum memberikan angka statistik yang memuaskan terhadap jika dibandingkan dengan jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Isu lain adalah paham radikal atau teroris. Indonesia saat ini juga mengalami sebuah permasalahan maraknya atau berkembangnya paham-paham radikal dan paham-paham teroris yang dibuktikan banyaknya aksi-aksi teror yang telah terjadi. Korbannya tidak hanya anak di bawah umur, tidak hanya remaja, tapi semua kalangan bisa saja menjadi korban dari paham radikal dan teroris. Isu yang selanjutnya adalah pencucian uang. Ada proxy war dan kejahatan komunikasi massal lainnya seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Ini hanya baru beberapa isu strategis yang saat ini menjadi permasalahan bangsa kita. Maka untuk itu, seorang anak bangsa, seorang ASN harus mampu mengidentifikasi dan memberikan kritis terkait isu-isu strategis kontemporer saat ini. Teknik analisa isu. Sahabat-sahabat sekalian, terdapat beberapa teknik analisa isu kontemporer. Yang pertama adalah teknik tapisan isu. Setelah kita memahami secara kritis terhadap isu-isu kontemporer yang telah dijelaskan di awal, maka selanjutnya perlu dilakukan analisa untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh, dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu tersebut. Dalam melakukan teknik analisa tapisan, sebaiknya kita menggunakan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas sangat banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menggunakan rentang penilaian 1-5 pada setiap kriteria. Aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Alat bantu tapisan lainnya misalnya bisa menggunakan USG. Dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG.
Teknik analisa yang kedua adalah analisa mind mapping. Analisa mind mapping adalah merupakan sebuah upaya untuk visualisasi pengetahuan atau pikiran kritis yang ada di benak kita. Caranya adalah dengan mengambil kertas kosong, menuliskan isu-isu itu dalam bentuk gambar, warna, atau visualisasi. Yang ketiga adalah teknik analisa SWOT. Analisa SWOT dilakukan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Itulah beberapa teknik analisa yang dapat kita gunakan untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Sehingga dengan teknik analisa yang akan kita lakukan, kita memiliki sebuah pengetahuan yang kritis dan mampu memberikan alternatif solusi terhadap isu-isu kontemporer tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.